Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Oh ya teman-teman, perkenalkan nama saya Usra Fakia. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan asesmen terhadap teman-teman nih yang berupa eh, daftar cek masalah. Nah, teman-teman, jadi DCM adalah salah satu nilai asesmen yang dimana DCM ini dipergunakan untuk mengukur permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Nah, dalam DCM ini ada 12 aspek, tetapi saya hanya menggunakan 10 aspek saja. Nah, dalam setiap aspek ini saya menggunakan 5 item pernyataan. Nah, sebelum itu saya akan membagikan Google Form dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengisi DCM itu, saya akan bagikan Google Form-nya ya. Jadi, saya mengirimnya dalam bentuk Google Form aja. Nah, teman-teman bisa dicek di handphonenya masing-masing. Saya telah mengirimkan link Google Form yang dimana Google Form tersebut adalah daftar cek masalah yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, nanti daftar cek masalah tersebut teman-teman isi ya. Nah, sebelum itu bisa dilihat di Google Form itu. Nah, teman-teman di situ ada yang pertama itu ada tata cara pengisian yang dimana teman-teman wajib berdoa sebelum mengisi DCM itu. Yang kedua, teman-teman bisa mengisi data diri. Situ ada nama, umur, dan alamat. Nah, selanjutnya teman-teman, tata cara pengisiannya itu adalah apabila teman-teman merasakan hal yang ada di item pernyataan, teman-teman boleh memberikan centang kepada kolom ya, tetapi apabila teman-teman tidak merasakan permasalahan yang ada di dalam item pernyataan tersebut, teman-teman boleh memberikan centang di dalam kolom tidak. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau teman-teman sudah paham? Baik, sudah paham ya semuanya. Jadi, setelah teman-teman sudah paham, silahkan mengisi Google Form yang sudah saya bagikan kepada teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah Baik teman-teman, terima kasih kalau teman-teman sudah mengisi Google Form-nya. Jadi setelah teman-teman mengisi Google Form-nya, nanti saya akan mengolah data tersebut, akan buatkan program layanan yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kurang lebih seminggu saya akan kembali lagi ke kelas ini untuk memberikan hasil data yang telah saya olah. Begitu ya teman-teman. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengolah DCM yang telah saya bagikan tadi. Nah, pertama-tama di sini ada contoh Google Form DCM yang telah saya berikan kepada responden-responden saya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oh ya teman-teman, jadi di sini saya menggunakan 5 responden dan di dalam DCM ini saya menggunakan 10 aspek, yang dimana setiap aspek itu menggunakan 5 item pernyataan. Nah, bisa kita lihat di sini, nomor item 1 sampai nomor 5 itu merupakan item pernyataan dari aspek kesehatan. Oh ya teman-teman, jadi dalam DCM ini kita hanya menggunakan item pernyataan yang diisi oleh responden dalam kolom ya saja. Jadi kolom tidak itu tidak akan kita hitung. Nah teman-teman, jadi bisa kita lihat di sini nomor item 1, 2, dan 5 itu responden pertama menjawab iya. Jadi aspek kesehatan yang bermasalah itu ada di dalam nomor item 1, 2, dan 5. Nah, begitupun selanjutnya pada aspek-aspek yang lain juga. Oke baik, jadi kita lanjut ke Excel untuk mengolah datanya. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengolah data DCM itu, saya akan memberikan rumus-rumus untuk mengolah data DCM. Yang dimana rumus-rumus ini terdiri dari rumus per responden, rumus per item, dan rumus per aspek. Nah, rumus per responden adalah NN per N dikali 100%. Selanjutnya, rumus per item adalah NM
per N dikali 100%. Dan terakhir ada rumus per aspek yang dimana NM kali MN per N dikali M kali 100%. Nah, rumus-rumus tersebut adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mengolah data DCM. Oke teman-teman, bisa kita lihat di tabel analisis hasil data individu, yang dimana ini merupakan data dari responden 1 yang berinisial NSM. Nah, bisa kita lihat di aspek kesehatan, karena tadi kita sudah menghitung aspek kesehatan di Google Form tadi. Nah, nomor masalah yang responden pertama ini alami itu masalahnya ada di nomor item 1, 2, dan 5, yang dimana jumlah item per masalah itu adalah 3. Nah, persennya ini kita hitung dari rumus tadi. Rumusnya adalah NN per N kali 100%, yang dimana 3 per 5 dikali 100%, yang berjumlah 60%. Nah, predikatnya kita bisa lihat dari keterangan ini, yang dimana 0% merupakan keterangannya itu tidak bermasalah atau A predikatnya. Nah, 1% sampai 10% predikatnya B, keterangannya agak bermasalah. Yang ketiga, 11% sampai 25% predikatnya C, keterangannya cukup bermasalah. Yang keempat, 26% sampai 50% predikatnya D, keterangannya bermasalah. Dan yang terakhir, 51% sampai 100% predikatnya E, yang keterangannya adalah sangat bermasalah. Jadi, aspek kesehatan pada responden pertama adalah 60%, predikatnya E, dan keterangannya sangat bermasalah. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke hasil data analisis per item, yang dimana di sini ada 8 kolom. Kolom pertama berisi aspek pernyataan, kolom kedua berisi nomor item pernyataan DCM, kolom ketiga berisi nama responden yang bermasalah, atau boleh teman-teman mencantumkan inisialnya saja. Kolom keempat berisi jumlah responden yang bermasalah. Kolom kelima berisi jumlah keseluruhan responden. Kolom keenam berisi persen. Kolom ketujuh berisi predikat. Dan yang terakhir ada keterangan. Oke, langsung kita mulai di sini. Teman-teman masih ingat kan? Tadi ada rumus per item, yang dimana rumus per item adalah NM per N dikali 100. Kita ambil contoh dari aspek kesehatan nomor item 1. Nah, jadi di sini di aspek kesehatan nomor item 1 itu ada 4 responden yang memilih iya. Di antaranya ada NSM, A, SF, dan TDU. Itu inisial-inisial responden yang memilih iya pada nomor item 1. Jadi kita cantumkan di sini jumlah responden yang bermasalahnya itu ada 4, karena emang responden yang memilih iya pada nomor item 1 ada 4. Selanjutnya ada jumlah responden, jumlah keseluruhan responden. Karena saya mengambil 5 responden, jadi di sini saya tulis semuanya 5. Sampai item 50 itu 5. Selanjutnya ada persen. Nah, persen ini adalah hasil dari rumus yang tadi, yang dimana NM per N dikali 100% sama dengan 4 per 5 dikali 100% sama dengan 80%. Jadi, persenannya pada item pernyataan nomor 1, aspek kesehatan, sama dengan 80%. Yang dipredikati E, keterangannya sangat bermasalah. Nah, begitupun pada item-item yang lainnya juga. Jadi, kita menghitung per item ini menggunakan rumus NM per N dikali 100%. Oke teman-teman, setelah kita menghitung hasil analisis per responden, hasil analisis per item, nah selanjutnya kita menghitung hasil analisis per aspek nih. Teman-teman gak lupa kan rumus untuk menghitung hasil analisis per aspek ini? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, rumus per aspek ini adalah NM dikali MN per N dikali M dikali 100%. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita menghitung hasil analisis per aspeknya. Nah,
NM-nya di sini ada 1, MN-nya ada 4, N-nya ada 5, dan M-nya sama dengan 5. Jadi, NM kali MN per N dikali M dikali 100% sama dengan 1 dikali 4 per 5 dikali 5 sama dengan 100%. Yang dimana 4 per 25 dikali 100% sama dengan 16%. Jadi persenannya adalah 16% dengan predikat C, keterangannya cukup bermasalah. Oke, saya akan kasih contoh kedua di keadaan ekonomi, di mana NM-nya adalah 3, MN-nya adalah 5, N-nya adalah 5, dan M-nya adalah 5. Jadi, 3 kali 5 per 5 kali 5 dikali 100% sama dengan 15 per 25 dikali 100% sama dengan 60% dengan predikat E, keterangannya sangat bermasalah. Nah gitu ya teman-teman, itu berlaku untuk hasil analisis per aspek. Jadi ke-10 aspek ini kita hitungnya menggunakan rumus yang tadi itu. Nah teman-teman, setelah kita menghitung hasil data dari DCM tadi, baik per responden, per item maupun per aspek, selanjutnya kita membuat program bimbingan dan konseling yang akan kita lakukan terhadap responden-responden kita. Nah, bisa dilihat dari sini, ini ada 10 kolom. Yang pertama itu nomor, yang kedua itu bidang layanan, yang ketiga itu tujuan layanan, yang keempat itu komponen layanan, yang kelima strategi layanan, yang keenam kelas, yang ketujuh materi, yang kedelapan metode, yang kesembilan media, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, tadi kan di hasil data analisis per aspek itu, aspek yang paling tinggi persentasenya adalah keadaan ekonomi. Jadi, di sini saya akan mengambil layanan-layanan atau program-program yang berkaitan dengan keadaan ekonomi para responden. Nah, bisa dilihat di sini saya mengambil bidang layanan itu pribadi dan karir. Yang pertama ada pribadi, tujuannya adalah mampu mengelola keuangan dengan baik. Komponen layanannya adalah layanan dasar, strategi layanannya adalah bimbingan kelompok karena kita akan karena responden kita sedikit, jadi kita akan mengadakan bimbing kelompok saja. Nah, kelasnya itu adalah seluruh responden, materinya itu adalah tips mengelola keuangan dengan baik, metodenya adalah diskusi dan tanya jawab, jadi nanti para responden itu atau anggota kelompok di dalam bimbingan kelompok ini wajib berdiskusi dan bertanya jawab dalam proses bimbingan kelompok nanti. Jadi teman-teman responden nanti harus aktif dalam layanan bimbingan kelompok ini. Nah, medianya adalah skenario, evaluasinya adalah LAISEG. Nah, bidang layanan kedua adalah karir. Tujuan layanannya adalah responden mampu mengelola keuangan untuk jangka panjang dan pendek dengan baik. Komponen layanannya adalah layanan dasar, strategi layanannya adalah bimbingan klasikal, karena kita akan melakukan bimbingan terhadap responden-responden nanti. Kelasnya adalah seluruh responden, materinya adalah tips mengelola keuangan untuk jangka panjang dan pendek. Metodenya adalah ceramah dan praktek. Medianya adalah PowerPoint dan sound system. Evaluasinya adalah LAIJAPEN. Begitu teman-teman. Jadi di sini ada 2 bidang layanan saja yang akan saya ambil. Nah teman-teman, setelah kita menghitung data analisis DCM, membuat program layanan yang akan kita lakukan kepada responden, selanjutnya kita membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Nah, tadi kan saya mengambil 2 layanan, yang dimana diantaranya adalah bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal. Dan di sini saya akan menjelaskan RPL bimbingan kelompok. Yang dimana di sini banyak banget nih komponen-komponennya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada komponen layanan. Nah, komponen layanan ini saya mengambil layanan dasar. Bidang layanannya adalah bidang pribadi, fungsi layanannya adalah pemahaman, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman responden mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Nah, topiknya ini kita mengambil topik tugas saja karena kita hanya fokus kepada permasalahan responden, yang dimana permasalahannya adalah di keadaan ekonomi.
Nah, materinya adalah tips mengelola keuangan pribadi dengan baik, yang dimana materi ini tadi sudah ada di program layanan tadi ya. Nah, sasaran layanannya adalah seluruh responden. Nah, di sini ada metode dan teknik, yang dimana konselor sebagai pemimpin kelompok memandu pelaksanaan bimbingan kelompok sesuai dengan tahapan isi bahasan yang akan dibahas dengan cara diskusi kelompok, berbagi pengalaman, dan studi kasus, dan role play. Selanjutnya ada waktunya ini kita tentukan saja 60 menit. Selanjutnya ada media atau alat, yang dimana media atau alat ini setelah kita cantumkan di program tadi, yaitu skenario. Jadi, responden satu dengan yang lainnya saling mengemukakan pendapat masing-masing terkait topik yang telah kita tentukan tadi. Nah, tanggal pelaksanaan ini saya mengambil hari Senin tanggal 4 November tahun 2024. Nah, sumber bacaannya ini teman-teman bisa cari di Ruang Guru, Zenius, atau Skill Academy, yang dimana nanti kami akan menyediakan materi tentang pengelolaan keuangan yang akan diakses oleh responden. Nah, di sini ada uraian kegiatannya. Di sini ada 3 tahap ya, tahap awal, tahap inti, tahap pengakhiran. Yang pertama di sini ada tahap awal, yang dimana tahap awal adalah tahap pembukaan, yang saya berikan waktu itu 10 menit saja. Yang dimana di dalam pembukaan ini, teman-teman itu harus melakukan perkenalan dan penjelasan tujuan bimbingan kelompok. Jadi, penstrukturan dulu. Jadi, nanti akan dijelaskan dulu bimbingan kelompok itu seperti apa, setelah itu nanti perkenalan, baru teman-teman ini membuat aturan kelompok agar setiap mahasiswa dapat berbicara dengan bebas tanpa rasa takut dihakimi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap inti, yang dimana tahap inti ini saya berikan waktu 40 menit untuk teman-teman diskusi. Nah, di tahap inti ini, teman-teman responden ini atau anggota-anggota kelompok dalam bimbingan kelompok nanti, itu mengemukakan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Jadi, di dalam tahap inti ini, teman-teman responden atau anggota kelompok ini mulai melakukan bimbingan kelompoknya. Yang dimana teman-teman anggota kelompok nanti mengemukakan masalah dan berdiskusi tanya jawab dalam proses bimbingan kelompok nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap pengakhiran, yang dimana tahap pengakhiran ini saya berikan 10 menit, yang dimana dalam tahap pengakhiran ini, yang dimana anggota kelompok wajib memberikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan dalam bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya dalam tahap pengakhiran ini, kita mendorong responden untuk mencoba strategi yang akan dibahas di kehidupan sehari-hari nanti. Nah, dalam tahap pengakhiran juga, nanti pimpinan kelompok akan menanyakan kepada anggota-anggota kelompok terkait tindak lanjut yang akan dilakukan setelah bimbingan kelompok ini. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil, yang dimana evaluasi proses ini dilaksanakan pada sesi kegiatan berlangsung dengan cara mengamati keaktifan, kesungguhan, dan keantusiasan anggota kelompok selama kegiatan berlangsung. Yang kedua ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilaksanakan setelah kegiatan pemberian layanan selesai dilaksanakan. Seperti itu teman-teman.